a small piece of room. Then I heard this voice. It says, tell your men to wear white kurtas. Kurtas. I said, oh, Muslim head. Then I said, it's just a dream. He came again and again. Abraham Bridgman adalah seorang pendeta besar di Afrika Selatan. Selama lebih dari 15 tahun, dia memimpin gereja Korintus dengan ribuan jemaat setia yang selalu menantikan khotbahnya setiap minggu. Ia dihormati, dicintai, dan dianggap sebagai pemimpin spiritual yang membawa banyak orang lebih dekat kepada Tuhan. Namun sesuatu terjadi, sebuah peristiwa yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengguncang seluruh jemaatnya. Sebuah mimpi datang berulang kali, menghadirkan pertanyaan yang tak bisa ia abaikan. Keputusan yang untuk memilih Islam mengejutkan banyak pihak. Gerejanya terguncang, media heboh dan dunia pun menoleh. Tapi bagi Abraham, yang kini dikenal sebagai Ibrahim Bridgman, ini bukan sekadar perubahan agama, ini adalah perjalanan menemukan kebenaran. Dan inilah kisah. Abraham Bridgman bukan pendeta biasa. Ia adalah pemimpin gereja Korintus, salah satu gereja yang jumlah jemaat terbesar di Afrika Selatan. Ribuan orang datang setiap minggu untuk mendengarkan khotbahnya. Ia bukan hanya seorang pendeta, ia adalah panutan, pemimpin spiritual, seorang yang dipercaya membawa jemaatnya lebih dekat kepada Tuhan. Ia hidup dalam kenyamanan, rumah besar, pengikut setia dan rasa hormat dari banyak orang. Tapi di balik semua itu, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang belum dia temukan. Sesuatu yang membuatnya merasa ada yang kurang. Lalu suatu malam datanglah mimpi itu. Dalam tidurnya Abraham melihat sosok pria berjubah putih, wajahnya bersinar penuh ketenangan. Sosok itu tidak bicara, hanya memandangi dengan tatapan yang dalam, seakan memberitahunya sesuatu tanpa kata-kata. Ia terbangun dengan keringat dingin. Ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Jantungnya berdegup kencang, dan sejak malam itu mimpi serupa datang. Lagi dan lagi. Then I heard this voice. It says, tell your men to wear white kurtas. Kurtas. I said, oh, Muslim head. Then I said, it's just a dream. He came again and again. And the last time, this voice became aggressive now. Tell your men. Then I went. It was a congregation. I said, now I'm going to these people. I'm going to tell them. Let them believe. Then I went there. Then I told them. You know how Allah made it easy? They just accepted. Abraham mulai gelisah. Ia mencari makna dari mimpinya. Hingga akhirnya ia mulai membaca tentang agama yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan, Islam. Makin dalam ia membaca, makin banyak pertanyaan muncul dalam benaknya. Dan pada suatu hari, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia pergi ke masjid. Ketika Abraham melangkah masuk ke dalam masjid untuk pertama kalinya, ada perasaan aneh yang menyelibutinya. Ia melihat orang-orang berdiri, membungkuk, sujud dalam ketenangan. Tidak ada musik, tidak ada teriakan, hanya doa yang lirih terdengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seorang imam mendekatinya dengan senyum hangat. Apa yang membawamu ke sini? Tanya sang imam. Abraham ragu-ragu. Haruskah ia mengatakan yang sebenarnya? Bahwa ia seorang pendeta yang sedang mempertanyakan keyakinannya sendiri. Tapi hatinya memaksa untuk berbicara. Aku ingin tahu bagaimana tentang Islam, katanya pelan. Percakapan itu berlangsung lama. Sang imam menjelaskan Islam bukan sekedar agama, tapi cara hidup. Ia menjelaskan tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran yang belum pernah berubah sejak pertama kali diturunkan. Semakin banyak ia belajar, semakin hatinya merasa damai. Hingga akhirnya setelah berhari-hari dalam kebimbangan, Abraham Bridgman membuat keputusan yang menggemparkan dunia. Ia mengucapkan syahadat.
Sejak detik itu, Abraham Richmond menjadi Ibrahim Richmond. Kabar ini menyebar seperti api. Seorang pendeta terkenal di Afrika Selatan masuk Islam. Jamaahnya terkejut, seberapa marah, seberapa bingung, dan sebagian mulai bertanya-tanya jika pemimpin mereka bisa berubah keyakinan, apa yang sebenarnya ia temukan dalam Islam. Tapi yang lebih mengejutkan adalah sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Bukan hanya Ibrahim Richmond yang masuk Islam. Dalam beberapa bulan, ratusan bahkan ribuan jamaah yang mulai mengikuti jejaknya. He's giving you shahada. You accept Islam. That you will accept what you are wearing. What you are wearing, what you accept it. Logo se corri, mas o lugar é que se aceita. No lupa, this sign, what you accept it in your heart today. Then you become a Christian. Then you become the child of God. Because in King, asal mugelanga lupa. This is a very big symbol. You will repeat after me. Sizophinda konke akushoyo ngale sigaba. I will speak in Arabic. Uzokhuluma ngolimi lakwababa wenu bakuhlabahlangana. And then I will translate in English. Uzophinde akubuyisele esiNgisini. And you will translate it in Zulu. Mina ngisizokudlulisela mina ngolimi lwesiZulu. Everybody repeat after me. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I bear witness. None worthy of worship. There's none worthy of worship except Allah. And Muhammad is his final messenger. Allahu Akbar. Gereja yang dulu ia pimpin mulai sepi. Banyak yang datang ke masjid mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Reaksi dari luar tak kalah keras. Beberapa media menyoroti kisahnya, sementara yang lain berusaha menutupinya. Tetapi kenyataan tetap sama. Perubahan besar sedang terjadi. Perjalanan Ibrahim Richmond tak berhenti di situ. Ketika Raja Salman dari Arab Saudi mendengar kisahnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ibrahim sempat mendapat undangan khusus untuk menunaikan ibadah haji sebagai tamu kehormatan Arab. Waiting for you. I've been waiting for you. I had a dream that you'll come here. When they told me you are going to Hajj, I said, no, me? I can't go there. I won't go there. And when the day came, they said, we're leaving. I said, leaving where? You must be joking. This is not happening. It can't happen. Peace be upon him, Muhammad. When we went up here, he was good. I will follow the footsteps. And I believe by following these footsteps, millions of my people in South Africa will follow these footsteps to see the light. This is the moment. Ia berdiri di antara jutaan muslim dari seluruh dunia, mengenakan ihram putih, menangis di hadapan Ka'bah. Dulu ia berdiri di mimbar gereja, sekarang ia bersujud di hadapan Allah. Air matanya jatuh, tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi pencarian. Hatinya sudah menemukan rumahnya. Kini Ibrahim Richmond bukan lagi seorang pendeta. Ia adalah seorang muslim, seorang dai yang menyebarkan pesan Islam dengan cinta dan ketabayan. Ia kehilangan banyak hal, status, pengikut, bahkan teman. Tapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, ketenangan, keyakinan, dan hubungan yang lebih dekat dengan Sang Pencipta. Di akhir perjalanannya, Ibrahim Richmond tidak meminta apapun dari dunia. Ia hanya berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa kebenaran selalu ada bagi mereka yang mencarinya. Dan pada akhirnya, Tuhan selalu punya cara untuk menunjukkan jalan bagi hamba-hamba yang tulus. Dan inilah kisah Ibrahim Richmond, seorang pendeta yang menemukan cahaya Islam. Kisahnya bukan hanya tentang perubahan agama, tapi tentang pencarian kebenaran, tentang keberanian untuk mengikuti hati, dan tentang bagaimana Tuhan selalu membuka jalan bagi mereka yang mencarinya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa bagikan ke orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.